Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Jaya Prabasa dan teman saya Ikhlas Jaya Putra. Di sini kami akan mempresentasikan tentang resonansi sirkuit. Resonansi adalah rangkaian elektronik biasanya dengan induktor dan kapasitor yang beresonansi pada frekuensi tertentu, di mana energi dari induktor dan kapasitor berosilasi dengan kuat dan saling memperkuat. Sirkuit resonansi sirkuit atau sirkuit resonansi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah seri, yang dua paralel, yang ketiga transformer coupled circuit, yang empat sirkuit resonansi garis transmisi, dan 5 resonator microwave. Di sini kita membahas tentang resonansi seri. Kondisi dalam rangkaian listrik, terutama yang mengandung induktor dan kapasitor, di mana arus dan tegangan berada dalam fase yang sama, menyebabkan rangkaian bersifat seperti resistor murni dengan impedansi paling kecil sehingga menghasilkan arus yang sangat besar. Bisa dilihat dalam gambar rangkaian seri LCR diberi sinyal lalu keluaran diukur pada R. Di frekuensi pas resonansi, L dan C saling menetralkan, sehingga arus lancar dan tegangan di R paling besar. Di frekuensi yang terlalu rendah atau tinggi, arus melemah dan tegangannya menurun. Resonansi paralel. Kondisi saat reaktansi jembatan pada arus AC induktor dan kapasitor dalam rangkaian listrik yang terhubung secara paralel saling meniadakan pada frekuensi tertentu. Kondisi ini membuat impedansi rangkaian menjadi sangat tinggi dan mendekati tak terhingga, dan arus total yang mengalir menjadi sangat rendah atau minimum. Kecepatan sudut resonansi, atau biasa disebut rad per second, nilainya ditentukan oleh induktansi LP dan kapasitansi atau biasa disebut CP. Nah, LP atau CP makin besar sama dengan W0, makin kecil atau sama dengan resonansi bergeser lebih rendah. Rangkaian ini punya 3 cabang yang sejajar, itu kumparan, kapasitor, dan resistor. Kita kasih arus masuk, lalu melihat tegangan keluar atau V0 di semua cabang. Saat frekuensi pas atau beresonansi, efek L dan C saling menetralisir, sehingga rangkaian terasa sangat susah dilalui, atau biasa disebut impedansinya lebih besar. Arus dari sumber jadi kecil, tapi V0 justru paling besar. Kalau frekuensi kebablasan rendah atau tinggi, salah satu komponennya akan jadi dominan. Nah, rangkaiannya lebih mudah dilalui dan V0 akan lebih menurun. Selanjutnya adalah transformer coupled circuit. Nah, sirkuit terkopel pada transformator adalah dua sirkuit terpisah yang dihubungkan oleh sebuah transformator atau trafo untuk memindahkan energi listrik, bukan dengan sambungan kabel langsung, melainkan melalui medan magnet yang diciptakan oleh arus listrik pada kumparan trafo. Rangkaian ini menghubungkan dua bagian melalui transformator agar energi dapat dipindahkan dengan efisien, sambil mencocokkan impedansi atau beban terlihat berbeda dari sisi sumber sesuai rasio lilitannya, mengatur kuat lemahnya kopling sehingga lebar pita atau respons bisa disetel, serta memberi isolasi listrik antar sisi sehingga sinyal AC lewat, tetapi DC tidak terhubung langsung. Sirkuit resonansi garis transmisi. Sirkuit terkopel transformator adalah dua sirkuit terpisah yang dihubungkan oleh sebuah transformator atau biasa disebut trafo untuk memindahkan energi listrik, bukan dengan sambungan kabel langsung, melainkan melalui medan magnet yang diciptakan oleh arus listrik pada kumparan trafo. Nah, pada gambar A,
ujung terbuka, seperempat gelombang ganjil potongan jalur yang ujungnya dibiarkan terbuka bisa berperilaku seolah-olah tertutup. Dilihat dari pangkalnya pada frekuensi tertentu. Ini sering dipakai sebagai stop untuk bikin notch atau mematikan satu frekuensi atau membantu matching. Nah, pada gambar B tersebut, ujungnya itu terbuka atau setengah gelombang. Jika panjangnya pas setengah gelombang atau kelipatannya, sifat di pangkal meniru ujungnya tetap terasa terbuka. Ini bekerja seperti resonator yang menyimpan energi kuat di frekuensi itu, cocok untuk elemen bandpass. Nah, yang C, ujung di short disambung ke ground. Nah, itu seperempat gelombangnya adalah ganjil. Kebalikan dari A, ujungnya memang pendek atau ground, tetapi dari pangkal terasa seperti terbuka pada frekuensi tertentu. Ini juga dipakai sebagai stop untuk notch atau matching. Nah, yang terakhir yang D, gambar D itu pada ujungnya itu terbuka. Seperempat gelombang ganjil ujung di short, setengah gelombang. Jika panjangnya setengah gelombang atau kelipatannya, sifat di pangkal meniru ujungnya. Tetap terasa short. Ini juga bertindak sebagai resonator yang kuat pada frekuensi tersebut. Nah, selanjutnya adalah resonator microwave. Sirkuit resonator microwave adalah sebuah kotak atau rongga khusus pada perangkat elektronik yang dirancang untuk menangkap dan menyimpan energi gelombang mikro dengan sangat efisien. Rongga dan resonator dieelektrik sering digunakan sebagai sirkuit resonan pada frekuensi di atas 1 GHz. Resonansi microwave terjadi saat gelombang di dalam rongga logam membentuk gelombang terdiri pada frekuensi-frekuensi tertentu yang cocok dengan ukuran rongga pada arah ABC sesuai pada gambar tersebut. Tiap frekuensi itu adalah mode TA atau TM dengan energi tersimpan besar dan Hi tinggi sehingga cocok untuk difilter dan osilator. Frekuensinya bisa dituning dengan sedikit mengubah dimensi atau menambah penyetel di dalam rongga. Terima kasih untuk kawan-kawan TM4C karena telah menghadiri Zoom pada hari ini. Apabila ada salah kata dari kami saat melakukan presentasi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.